Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, patutlah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat, sehingga patutlah kita mensyukurinya dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia, yakni sebagai uswah diutusnya di muka bumi ini. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan menyampaikan tentang resep hidup bahagia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sahabat kalbu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, dari berbagai agama, bangsa, provinsi, dan juga status sosial tentang cita-cita mereka hidup di dunia ini, tentu jawaban mereka sama, yakni kami ingin bahagia. Bahagia adalah sebuah keinginan dan juga cita-cita bagi semua orang. Orang mukmin ingin bahagia, demikian juga orang kafir juga ingin bahagia. Orang yang berprofesi sebagai pencuri pun ingin bahagia dengan profesinya melalui kegiatan yang menjual dirinya. Seorang pelacur pun ingin bahagia, meskipun semua orang ingin bahagia. Mayoritas manusia tidak mengetahui bahagia yang sebenarnya dan tidak mengetahui cara untuk meraihnya sebuah kebahagiaan tersebut. Meskipun ada sebagian orang merasa gembira dan suka cita saat hidup di dunia, akan tetapi kecemasan, kegalauan, dan juga penyesalan itu merusak sukaria yang dia rasakan, sehingga sebagaimana orang selalu merasakan kekhawatiran mengenai masa depan mereka, terlebih lagi ketakutan terhadap sebuah kematian. Banyak sekali orang beranggapan bahwasanya orang barat adalah orang yang hebat. Mereka beranggapan bahwasanya orang barat hidup dengan penuh kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Tetapi fakta mengatakan lain, berbicara lain. Realita di lapangan menunjukkan bahwasanya secara umum orang-orang barat itu hidup penuh dengan penderitaan. Hal ini dikuatkan dengan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat sendiri. Kasus pembunuhan, bunuh diri, dan berbagai tindakan kejahatan yang lainnya. Namun ada sekelompok manusia yang memahami hakikat kebahagiaan, manusia yang memahami hakikat kebahagiaan tersebut. Bahkan mereka sudah menempuh jalan untuk mencapainya. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memandang kebahagiaan itu terdapat dalam sikap kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya serta
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Boleh jadi di antara mereka yang tidak memiliki kebutuhan pokok setiap harinya, akan tetapi di dalam dia adalah seorang yang benar-benar bahagia dan bergembira bagaikan pemilik dunia dan segala isinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu dari apa yang mereka kumpulkan. Maka saudara kalbu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mayoritas manusia kebingungan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menuju sebuah kebahagiaan, maka hal ini tidak pernah dialami oleh seorang mukmin. Bagi seorang mukmin, jalan kebahagiaan sudah terpampang jelas di hadapannya. Cita-cita agar mendapatkan kebahagiaan tersebut terbesar mendorongnya untuk menggapai beragam kesulitan. Terdapat berbagai keterangan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar dan juga gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita bertanya bagaimanakah yang dirasakan bagi orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawabannya di dalam firman-Nya, yang artinya di dalam surat Hud, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lainnya. Sungguhnya Tuhanmu Maha Perkasa, Tuhanmu pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lainnya, sebagai karunia yang tiada putus asanya. Surat Hud ayat 106 sampai 108. Jamaah kalbu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu murni dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran itu datangnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.